saya 721213373. Saya dari kelas Manajemen SDM 2021D. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya yang berjudul Rekrutmen dan Seleksi SDM. Rekrutmen memiliki arti yaitu proses dalam mencari, menemukan, dan mendapatkan para pencari kerja yang memiliki keahlian tertentu untuk menempati posisi tertentu di perusahaan. Adapun tujuan rekrutmen yaitu adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akan terjaring calon pegawai dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Tujuan pertama rekrutmen adalah menemukan pelamar-pelamar berkualifikasi yang akan tetap bersama organisasi dengan biaya yang paling minim. Rekrutmen memiliki prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Yang ketiga, biaya yang diperlukan diminimkan. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kelima yaitu flexibility, dan yang terakhir yaitu pertimbangan-pertimbangan hukum. Terdapat dua sumber utama rekrutmen, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Yang pertama yaitu sumber internal. Perekrutan dari sumber internal perusahaan yakni sumber daya manusia yang diterima adalah pegawai yang berasal dari perusahaan atau lembaga itu sendiri. Yang kedua yaitu sumber eksternal. Sumber eksternal merupakan sumber untuk mendapatkan pegawai dari luar organisasi yang memiliki bobot suatu kualifikasi tertentu. Rekrutmen memiliki peran yang sangat penting dalam setiap perusahaan karena dengan adanya rekrutmen, perusahaan bisa mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kualitas tinggi yang sesuai dengan standar perusahaan. Kemudian peran penting rekrutmen lainnya yaitu perusahaan dapat mengetahui sifat dan perilaku yang dimiliki oleh seorang pelamar. Setelah itu seleksi. Menurut Rahmawati, seleksi adalah serangkaian kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau ditolak. Sistem seleksi yang efektif menurut Budiantoro 2009 pada dasarnya memiliki 3 sasaran. Yang pertama yaitu keakuratan, artinya kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua yaitu keadilan, artinya memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama di dalam sistem seleksi. Yang ketiga yaitu keyakinan, artinya taraf orang-orang yang terlibat dalam proses seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Pada umumnya proses seleksi meliputi evaluasi persyaratan, testing, wawancara, dan tes kesehatan. Setiap perusahaan memiliki tahapan seleksi yang tentu berbeda-beda. Namun, setiap kandidat karyawan haruslah melewati semua tahapan seleksi yang diterapkan oleh perusahaan. Secara umum, terdapat 3 jenis seleksi yang digunakan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, seleksi administratif, yaitu jenis seleksi di mana penyeleksi melakukan analisa berdasarkan surat-surat yang diminta dari si pelamar untuk menentukan apakah si pelamar sudah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Yang
kedua yaitu seleksi tertulis, merupakan tes yang dilakukan secara tertulis dan dikerjakan langsung di tempat atau lokasi yang telah ditentukan oleh perusahaan melalui Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga yaitu seleksi tidak tertulis, merupakan tes yang dilakukan tidak tertulis, biasanya merupakan tes komunikasi berupa presentasi atau interview dan wawancara, serta tes kesehatan yang dilakukan di rumah sakit atau klinik yang ditentukan perusahaan. Setiap perusahaan harus mampu menempatkan para karyawan pada posisi yang tepat, yaitu pada posisi yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan masing-masing. Dari definisi dan penjelasan di atas, maka terlihat jelas bahwa bagaimana seleksi sangat berperan penting bila ternyata para karyawan berprestasi baik sesuai dengan yang diharapkan. Posisinya diisi oleh seorang yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Sekian hasil resume dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.